Assalamualaikum sahabat PHR, cukup lama kita tak berjumpa. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu dan dimudahkan Allah dalam segala urusannya. Mendengar kisah gaib kota Saranjana selalu menarik perhatian saya untuk saya bagikan kembali kepada sahabat di udara. Dari beberapa kisah yang saya bagikan tentang kisah-kisah menarik nan misterius orang Saranjana, tentu banyak tanya yang mencuat dari sahabat PHR. Khususnya menanggapi kisah orang Saranjana yang memborong handphone mahal di sebuah konter di Kota Baru. Bagi yang belum menonton videonya, silakan dilirik dulu playlist Kota Saranjana. Kita telah mengenal kota gaib Saranjana dengan peradabannya yang maju. Pemerintahannya dengan sistem kerajaan, rakyatnya makmur dan penduduknya baik dan santun. Serta mereka memiliki paras yang cantik, tampan, gagah menawan. Kisah kota Saranjana yang selama ini saya dapatkan memiliki pibes yang positif. Penduduk kota Saranjana tidak pernah meminta korban ataupun tumbal. Bahkan bila ada yang tersesat ke sana, orang Saranjana langsung mengenali bangsa manusia bukan penduduknya. Malah ditunjukkannya arah pulang dan melarang untuk tidak memakan makanan di sana, biar tidak terjebak kecuali atas kemauannya sendiri. Dan orang Saranjana tidak mau memberikan harta atau melakukan pesugihan meski kekayaan di sana sangat melimpah ruah. Menurut penuturan Puabela, salah satu juru kunci Gunung Saranjana, orang Saranjana pernah berkata, "Jika mau kaya, maka bekerja keraslah." Saya sama sekali tidak mengagung-agungkan bangsa jin, sebab jin dan manusia sama-sama memiliki agama. Seperti manusia ada yang baik, ada yang jahat, begitu pula dengan bangsa jin. Seperti dalam sebuah keterangan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi sahabat PHR di udara, untuk menanggapi hal gaib, sekali lagi saya ingatkan, hanya ada dua pilihan, menerima atau menolak, percaya atau tidak sama sekali. Saranjana sebuah kota gaib yang dipercaya berada di Pulau Laut, Desa Oka-Oka, Kecamatan Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kisah kota Saranjana sangat memikat hati. Kehidupan yang damai sejahtera, kota yang indah bak di negeri dongeng. Penduduk Saranjana sering berbaur dengan bangsa manusia. Berada di tengah pasar, menonton konser Ari Lasso, ada band, kotak band, jadi jemaah ustadz-ustadz kondang, mengikuti acara-acara besar yang berada di wilayah Kota Baru. Bahkan orang Saranjana membeli barang dari bangsa manusia dengan pembayaran tunai. Ada tanya dari sahabat PHR yang menanggapi sebuah video kita tentang orang Saranjana membeli handphone di salah satu konter di Kota Baru. Namun faktanya, orang Saranjana memang menggunakan handphone. Dalam penelusuran YouTuber Jonah Project, saat menemui Pak Puabela, Jonah Project menyaksikan bahkan mendengar bagaimana Pak Puabela berkomunikasi dengan salah satu penduduk di Saranjana. Akan tetapi tidak hanya itu, pemerintah daerah Kota Baru Kalimantan Selatan pada tahun 1980 pernah dikejutkan dengan kedatangan sejumlah alat berat dari Jakarta dengan tujuan kota gaib Saranjana. Alat-alat berat tersebut dipesan dan didatangkan dan telah dibayar lunas oleh pemesannya. Namun harga barang miliaran itu tidak sampai pada sang empunya. Setelah pihak penjual mengantarkan dari Jakarta menuju Kalimantan Selatan
ke Kecamatan Kota Baru, namun tidak menemukan tempat yang berlokasi kota Saranjana. Akhirnya kabar itu geger tersiar dari mulut ke mulut dan sampai ke telinga pemerintah Kota Baru. Lalu setelah itu entah bagaimana nasibnya barang-barang yang harganya miliaran itu. Kemudian ada berita pembelian beberapa unit mobil mewah yang dikirim dari Surabaya. Warga desa Oka-Oka merasa tidak ada yang memesan, apalagi mobil semewah itu. Yang pasti harganya sangat mahal. Tetapi ketika disebutkan pemesannya dari kota Saranjana, warga pun sudah paham. Lalu orang Saranjana itu apa? Manusia? Jin? Atau jin setengah manusia? Ada kisah lain yang beredar bahwa dulunya kota Saranjana adalah bangsa manusia biasa. Namun pada saat penjajahan banyak warga yang dibantai. Warga Saranjana tidak rela tanah Borneo dijajah bangsa asing. Hasil kekayaan yang berlimpah dirampas dan dikeruk habis. Banyak rakyat yang bertumbangan, hilang nyawa, hilang harapan. Rumah-rumah dibakar, dipisahkan dari keluarganya, dijadikan budak pada saat peristiwa berdarah itu. Dan wanita-wanitanya tidak luput dijadikan gundik mereka. Sangat sedih dan menyayat hati, banyak teriakan kesakitan dari sana-sini serta ketakutan. Yang sangat gelap kelam, tidak ada setitik harapan pun untuk bertahan hidup. Mengerikan melihat kekacauan kala itu. Konon pada saat itu juga ada seorang kiai yang memiliki ilmu metafisika tingkat tinggi. Maka ia sembunyikanlah kota Saranjana dengan tabir, sehingga kota itu seakan menghilang dari pandangan manusia dan penjajah negara asing. Kota itu hilang dalam semalam, hidup tentram, terbit terang, secercah harapan datang. Warga Saranjana mulai menata hidup kembali, merajut asa yang pernah putus oleh peperangan. Namun nyatanya kota Saranjana benar-benar hilang untuk selamanya. Dan tak akan pernah bisa kembali sebab seorang kiai yang menyembunyikan kota tersebut tewas dalam peperangan melawan penjajahan. Kota Saranjana hilang, menggaibkan diri, meski terkadang hiruk-pikuk kota tersebut sering terlihat oleh nelayan di pesisir pulau laut. Lalu apakah orang Saranjana bangsa jin ataukah manusia? Sedangkan jin memiliki arti yaitu jin dalam bahasa Arab jannah, secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi tersembunyi atau tidak terlihat. Dugaan kota Saranjana pernah ada di era penjajahan dikuatkan dengan fakta Salomon Muller yang membuat peta kota Saranjana. Salomon Muller adalah naturalis berkebangsaan Jerman yang dilahirkan di Heidelberg. Dalam petanya berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo. Pada tahun 1845 menggambarkan bahwa wilayah yang ditulisnya sebagai Tanjung Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Dan bila sekarang kita buka Google Maps mencari kota Saranjana, maka kota Saranjana tidak ada di peta saat ini. Warga Saranjana telah menggaibkan diri, meskipun mereka telah menjadi bangsa jin, tetapi mereka tetap berperi kemanusiaan. Maka tak ayal bila orang Saranjana menikah dengan bangsa manusia, ataupun menikah dengan jin muslim sekalipun, lalu memiliki keturunan manusia setengah jin, yang tidak memiliki piltrum, atau tidak memiliki garis antara hidung dan bibir. Dan orang Saranjana juga memiliki ciri fisik lain yaitu telinga yang lancip seperti elep. Elep adalah makhluk mitologi.
Jadi teori sahabat PHR mengenai orang Saranjana itu bagaimana? Tulis di komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.